Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Pastor Christian Menggaul Kapusin, kita akan merenungkan bersama perikop Injil Suci Yohanes 20 ayat 2 sampai 8. Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, selamat Natal. Dengan penuh sukacita kita merayakan masa Natal dalam kasih Tuhan. Pada hari ketiga dalam oktav Natal, gereja kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Perikop Injil yang dibacakan pada hari ini mengisahkan salah satu peristiwa di mana Yohanes Rasul tampil. Di sini namanya tidak disebut secara langsung, tetapi dengan gelar khusus, yakni murid yang lain yang dikasihi Tuhan. Konteks perikop ini berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Kristus Tuhan. Maria Magdalena menceritakan apa yang terjadi di kubur kepada Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan. Dan setelah mendengarkan informasi tentang kubur kosong, Petrus dan Yohanes bergegas dan berlari ke kubur. Yohanes berlari lebih cepat dan lebih dulu sampai ke kubur, tetapi ia tidak masuk. Hal yang dia lakukan adalah menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Ia kemudian ikut masuk setelah Petrus tiba di kubur dan lebih dulu masuk ke dalam kubur. Setelah Yohanes masuk, ia melihat apa yang tinggal yang ada di dalam kubur, dan akhirnya ia percaya bahwa Yesus sungguh bangkit sebagaimana telah tertulis dalam kitab suci bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari terkasih, kisah kebangkitan yang dikisahkan dalam perikop Injil ini sangat singkat. Peranan Yohanes Rasul yang kita pestakan pada hari ini juga kelihatannya sangat sederhana. Akan tetapi, bila kita dalami lebih lanjut, peranan sederhana itu ternyata mengandung makna luar biasa bagi kita dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Beberapa pokok refleksi dapat kita petik dari peranan Yohanes Rasul dari kisah ini yang kiranya pantas kita perjuangkan dan hidupi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Yang pertama, mendengarkan. Tindakan pertama yang diperankan oleh Yohanes juga Petrus adalah mendengarkan.
Mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Dengan itu, mereka menyimak dengan saksama, mengerti situasinya, masuk ke dalam peristiwanya, serta memahami suasananya dengan tepat. Ini adalah suatu tindakan positif yang pantas kita teladani. Dalam banyak hal, barangkali kita tidak mendengarkan suatu informasi dengan sikap yang tepat, sehingga bisa menimbulkan suatu reaksi dan tindakan yang salah atas informasi itu. Termasuk dalam konteks iman, kita sebagai pengikut Tuhan hendaknya membangun sikap untuk mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan pengajaran iman dengan tekun, serta memahaminya dengan baik. Yang kedua adalah yang ditunjukkan oleh Yohanes dan Petrus, bergegas dan berlari ke kubur. Kita tidak cukup hanya mendengarkan, tetapi berlari lebih cepat. Sikap ini menyatakan bahwa kita sebagai orang beriman diharapkan untuk lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi dalam hal iman. Masing-masing kita dituntut untuk belajar lagi lebih banyak tentang apa yang telah kita dengarkan tentang sabda Tuhan dan juga ajaran gereja kita. Tujuannya adalah agar iman kita semakin lebih matang dan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan berkembang dalam hidup. Sebagai contoh, kita tidak cukup hanya hafal doa Bapa Kami, Salam Maria, tetapi hendaknya juga tahu doa-doa serta ajaran resmi gereja kita yang ternyata cukup banyak dan penting kita ketahui untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, seperti Yohanes Rasul, selanjutnya kita sebagai orang beriman tidak cukup hanya berlari cepat, tetapi juga harus mau menjenguk. Tindakan menjenguk yang dilakukan oleh Yohanes menunjukkan sikapnya untuk sampai kepada kepastian. Ini belum kepastian definitif, tetapi suatu tahapan menuju kepastian definitif tentang Kristus yang bangkit. Kita sebagai orang beriman juga dituntut untuk memiliki sikap seperti itu. Tahapan yang kita lalui setelah mendengarkan sabda Tuhan dan mencoba mendekatkan diri lebih dekat kepada Tuhan, kita juga diminta untuk lebih yakin memastikan keyakinan kita. Untuk itu kita harus lebih tenang menjenguk hati kita, masuk ke dalam hati kita yang di dalamnya iman kita tumbuh dalam tuntunan Tuhan sendiri. Dan yang keempat, masuk memastikan. Sesudah menjenguk, Yohanes ikut masuk ke dalam kubur untuk memastikan kebangkitan Tuhan. Itu terlaksana dengan tuntunan Petrus. Di sini Yohanes menunjukkan sikap rela dituntun oleh orang yang lebih berpengalaman. Dari sini kita belajar bahwa untuk menjadi orang beriman dan sampai kepada kepastian yang kita dambakan, kita pun hendaknya rela dituntun oleh orang yang berpengalaman dalam iman. Kita tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan dan pemahaman serta pengalaman kita. Lewat hal itu, kita kiranya akan sampai pada arah yang kita tuju dan kita tidak tersesat. Dan terakhir, yang kelima, melihat dan percaya. Hal terakhir dan puncak dari peran Yohanes dalam perikop ini adalah
melihat dan percaya. Ia pada akhirnya melihat semua peristiwa di dalam kubur, dan mahkota dari peristiwa itu bagi dia adalah percaya bahwa Kristus bangkit. Demikian juga kiranya kita, saudara-saudari terkasih, akan kita alami sesungguhnya dalam perjuangan hidup kita. Seluruh perjuangan hidup kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan akan sampai kepada kepastian bahwa kita sungguh melihat Tuhan dan percaya akan keselamatan sejati dalam Tuhan. Dengan itu kita akan sampai kepada kebahagiaan dan sukacita dalam hidup kita selama di dunia ini, hingga akhirnya sampai pada sukacita abadi dalam nama Tuhan. Maka saudara-saudari, lewat peristiwa Natal yang kita gembirakan pada hari-hari ini, mari kita kembali menimba rahmat Tuhan dan meneladani teladan Rasul Yohanes yang menjadi panutan dan telah memberikan keteladanan istimewa bagi kita semua. Pace ebene, selamat pesta, selamat Natal bagi kita semua.